Pemuda itu langsung menghampiri Ye Chen, dan Xianli melonjak, memperlihatkan kekuatannya yang kuat. Leng Qiu tampak dingin saat hendak menyerang, tetapi dihentikan oleh Ye Chen. Ini masalah internal Tianzumen, jangan ikut campur. Leng Qiu berkata dingin, segera mengerti maksud Ye Chen. Ye Chen tidak ingin dia mengeluh dengan Tianzumen. Jika Leng Qiu bertindak dingin, maka itu melawan Tianzumen, memberi alasan kepada Jiu Huazong dan Tianjian Shanvilla untuk melawan Gunung Qingcheng. Leng Qiu berkata dingin, bisakah kamu? Jika mereka tidak bisa menghadapinya, bagaimana mereka bisa melawan Yin He? Ye Chen tersenyum percaya diri dan kemudian menyerangnya. Pada saat ini, Ye Chen masih belum menunjukkan kekuatan penuhnya, napasnya masih terkendali di 6 tingkat keabadian. Hukum Kaisar menyembur, napas yang kuat keluar, ayunan tinju ganda dan pemuda itu langsung bertabrakan. Pemuda itu tertawa mengejek, kekuatan pukulannya ini telah jauh melampaui 6 tingkat keabadian sejati, bahkan lapisan ke-7 keabadian sejati tidak dapat menghentikannya. Dalam pandangannya, Ye Chen sedang memukul batu dengan telur. Faktanya, memang benar bahwa kekuatan Ye Chen jauh lebih buruk daripada pria berjubah perak itu. Ada celah kekuatan yang jelas. Pada saat tabrakan, tubuh Ye Chen mundur ke belakang. Namun, pada saat ini, di saat pemuda itu bangga, senyum pemuda itu menegang, dan cahaya dingin melintasi leher pemuda itu, diam. Banyak orang belum melihatnya, tetapi sebagai peri sejati di lantai 9, musim gugur yang dingin, hati pedang, alam liar emas dan murid-murid Tianzu lainnya juga melihat kilatan cahaya dingin ini. Ye Chen memiliki lapisan cahaya keemasan, dan melepaskan sebagian besar kekuatan pemuda itu dengan 9 putaran emas. Dengan demikian, ia juga menderita lebih sedikit kekuatan. Dan pemuda itu tidak memberikan semuanya, jadi Ye Chen dalam pukulan ini, tidak ada cedera besar. Ekspresi pemuda itu menegang, matanya menunjukkan ekspresi yang tidak dapat dipercaya, dan kemudian darah keluar dari tenggorokannya, dan pembuluh darahnya terpotong. Pemuda itu menutupi lehernya, dan darah langsung mewarnai tangannya. Tenggorokannya mengira pembuluh darahnya terpotong dan terisak-isak. Dia menatap Ye Chen dengan ketakutan, dan tidak bisa berkata apa-apa. Semua orang tercengang, jantung pedang kekaisaran dan keliaran emas bahkan pucat. Jika pemuda itu mati, bahkan jika pemuda itu tidak dibunuh oleh mereka, mereka akan memiliki tanggung jawab untuk diatasi. Pemuda itu jatuh lurus, matanya penuh dengan ketidakbahagiaan, darah mengalir keluar dari pembuluh darah, dan jejak darah besar muncul di tanah. Kamu berani membunuh saudaramu, itu adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Murid Tianzu lainnya berubah muram dan kejam, menatap Ye Chen dengan marah, dan kemudian dia marah dan berteriak. Ye Chen tidak memikirkan cara, kamu ingin membunuhku, apakah itu nama yang bagus? Aku membunuhnya, tetapi pertahanan. Selain itu, aturan pintu tidak menunjukkan konsekuensi apa yang akan terjadi jika bertarung dengan pintu. Kamu tidak membuatku takut seperti ini. Itu tidak berguna. Sialan, saat aku menjatuhkanmu, kamu pasti sudah mati. Murid gerbang Tianzu memelototi Ye Chen dan bergegas ke arah Ye Chen, tetapi dia sangat berhati-hati sekarang. Karena pemuda itu mati dalam cahaya yang menyilaukan. Meskipun Ye Chen tidak cukup kuat, dia tidak bisa diremehkan dari cara membunuh orang tadi. Ye Chen secara alami juga mengerti bahwa cara yang sama tidak dapat digunakan kembali untuk kedua kalinya, dan pihak lain pasti telah dicegah. Namun, selama pihak lain tidak memberikan yang terbaik, dia akan memiliki kesempatan untuk berbalik. Bagaimanapun, ada beberapa cara tersembunyi. Selama pihak lain memiliki sedikit niat, dia dapat memanfaatkan kesempatan itu dalam sekejap dan mengambil nyawa pihak lain. Murid Sekte Tianzu ini menyelimuti kekuatan abadi. Dia pertama-tama membela diri dan mempersiapkan gerakan Yin Ye Chen. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pedang peri. Pedang peri memadatkan kekuatan abadi yang tebal ini dan membelahnya ke arah Ye Chen. Serangan jarak jauh adalah pilihan terbaik. Bahkan jika Ye Chen memiliki cara menyelinap, dia akan diberi waktu yang lama untuk menanggapi serangan jika jaraknya jauh, sehingga dia dapat menemukan serangan Ye Chen sepenuhnya. Ye Chen menyaksikan cahaya pedang jatuh, dan tubuhnya berkelebat, dan hukum ruang dan waktu berjalan, dan kecepatannya meningkat hingga ekstrim, menghindari pukulan itu. Pada saat yang sama, 3 Ye Chen muncul, dan bergegas ke murid virtual di 3 arah. Murid Sekte Tianzu tidak menyangka Ye Chen memiliki cara seperti itu, dan saya tidak tahu yang mana di antara mereka yang merupakan tubuh asli. Namun, dia juga sangat percaya diri, bahkan jika lebih dari beberapa. Di depan kekuatan absolut, semuanya adalah gelembung. Dia menjalankan kekuatan abadi yang kuat, dan pedang itu menyapu. Cahaya pedang setengah bulan membunuh 2 Ye Chen. Pada saat yang sama, tubuhnya berkelebat dan membunuh yang lain. Pada saat ini, Ye Chen tiba-tiba naik ke lantai 7 Zhenxian, melambaikan tinju ganda, dan membunuh 9 tinju berturut-turut. Kekuatan intimidasi bertabrakan dengan cahaya pedang. 9 tinju ditumpuk bersama. Meskipun cahaya pedang diblokir, tubuh Ye Chen juga mundur ke belakang. Mengikuti, Ye Chen Mei menerbangkan cahaya pedang di dalam hatinya. Cahaya itu berubah menjadi tidak terlihat. Pada hari itu, para murid klan virtual merasakan krisis dan wajahnya tiba-tiba berubah. Kemudian, cahaya dingin datang. Hari itu, murid Sumen mengeluarkan dengungan dingin, dan pedang itu menebas.
Itu bertabrakan dengan cahaya dingin. Pedang itu berdengung, dan ada retakan di atasnya. Pada hari itu, para murid Sumen masih merasakan krisis pada saat ini, dan hati mereka terkejut. Kemudian ada rasa sakit yang tajam di benaknya dan teriakan keluar dari mulutnya. Pada saat ini, tubuh Ye Chen bergerak cepat dan mencapai kecepatan itu. Dia segera datang ke murid Sumen hari itu. Ketika murid Sumen baru saja bangun hari itu, sebuah pedang pendek yang dingin diletakkan di lehernya. Hari itu, para murid Sumen tiba-tiba menatap Ye Chen dengan heran. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa dia masih mengikuti jalan Ye Chen? Aku ini apa? Ye Chen berkata dengan mencibir di sudut mulutnya. Berapa banyak cara yang kamu miliki? Hari itu, murid Sumen menelan saluran air Yankok. Baru saja, Perang Dunia Pertama hanya antara cahaya listrik dan batu api, tetapi metode Ye Chen tidak ada habisnya. Meskipun dia sangat berhati-hati, dia masih lengah, yang berada di luar pertahanannya. Ye Chen berkata sambil tersenyum, apakah ini bisa memberitahumu? Orang itu adalah pelajaran di masa lalu, tetapi kamu belum belajar darinya. Sekarang sudah terlambat. Hari itu, wajah murid Sumen berubah drastis. Sebelum dia bisa pulih, dia merasakan dingin di lehernya, dan kemudian darah panas menyembur keluar. Dia membuka mulutnya, dan akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa dan jatuh ke tanah. Ye Chen segera mengambil 2 abadi sejati, 9 lapisan. Dia adalah murid Sekte Tiansu. Dia adalah kakak laki-lakinya. Ini membuat orang-orang di Villa Tianjian dan Sekte Jihua terlihat konyol. Ye Chen menyeka noda darah di belati dan menatap Yu Jianxin dan Jin Wuye dengan tatapan yang dalam. Dia berkata dengan suara rendah, 2 kakak laki-lakiku sudah mati. Kamu tidak bisa menyalahkan mereka. Sebaiknya kamu pikirkan bagaimana menjelaskannya kepada gerbang Tiansu. Kamu membunuh orang. Apa hubungannya dengan kami? Kamu tidak boleh memfitnah kami. Hati Yu Jian langsung menjadi tegang. Ye Chen tertawa dan berkata, kalau kamu tidak mengatakannya, aku benar-benar salah. Kamu telah membunuh 2 kakak laki-lakiku. Saat aku kembali melapor ke klan, kalian berdua akan menunggu kemarahan dari gerbang Tiansu. Tidak tahu malu sekali kamu bersikap begitu berdarah. Jin Wuye memarahi. Aku pernah melihat yang tidak tahu malu, aku belum pernah melihatmu yang begitu tidak tahu malu. Hati dan wajah Yu Jian memerah karena marah. Ye Chen tidak peduli bagaimana mereka memarahinya. Dia berkata, aku punya saksi, saudara Leng, tetapi aku melihatmu membunuh 2 kakak laki-lakiku. Demi melindungiku, 2 kakak laki-lakiku dibunuh olehmu. Itu benar-benar penuh kebencian. Ketika Leng Qiuhan mendengar kata-kata Ye Chen, dia benar-benar kagum. Dia membuka matanya untuk berbohong dan secara terang-terangan memfitnah. Itu benar-benar pertama kalinya bertemu Ye Chen. Hari ini benar-benar membuka mata. Kuncinya adalah ketika dia mengatakan ini, seolah-olah Jin Wuyo dan Yu Jianxin tidak punya kesempatan untuk membantah. Murid-murid Ji Huazong dan Tianjianshan Villa semuanya marah. Mereka tidak dapat menahan keinginan untuk mencincang Ye Chen menjadi pasta daging. Aku akan membunuhmu. Mata Jin Li yang marah memerah, dia sangat ingin membunuh Ye Chen. Ye Chen berkata, sekarang kamu ingin membunuh orang lagi. Kamu benar-benar berani. Ketika aku kembali ke gerbang leluhur, aku akan membiarkanmu Sekte Jihua membayar harganya. Kamu tidak memiliki kesempatan untuk kembali. Jin Wuye meraung, itu tergantung pada kemampuanmu. Leng Qiuhan membuat langkah yang menentukan saat ini. Dia tidak pandai menyerang murid gerbang Tiansu tadi, tetapi dia tidak memiliki keraguan dalam menghadapi Jin Wuye. Leng Qiuhan mengayunkan pedang biru panjang di tangannya, cahaya biru menyala, dan pedang Qi yang kuat menyapu dan bergegas ke Jin Wuye. Jin Wuye tahu kekuatan pedang biru tua itu dan tidak berani menyentuhnya. Dia dengan cepat mundur untuk menghindari serangan itu. Ayo pergi bersama dan mencincang mereka menjadi saus daging. Jin Wuye berteriak kepada semua murid Sekte Jihua. Kalian juga maju bersama, keluarkan formasi pedang, tidur untuk membunuh mereka, hadiah yang besar. Hati Yu Jian muram, murid-murid dari Villa Gunung Tianjian dan Sekte Jihua semuanya berteriak, dan mengeluarkan napas yang kuat dan bergegas ke Ye Chen dan musim gugur yang dingin. Biarkan mereka mati sebagai umpan meriam. Musim gugur yang dingin dan ompong berkata dengan dingin. Wajah Jin Wuye dan Yu Jian menjadi gelap dan niat membunuh terpancar di mata mereka. Mereka ingin para murid ini mengambil kesempatan untuk menemukan kesempatan untuk melakukan serangan diam-diam yang mematikan. Jika tidak, jika mereka ingin bertabrakan dengan Leng Qiuhan, yang memiliki pedang biru tua, mereka pasti akan kalah. Bunuh! Leng Qiuhan berteriak dan membunuh di seluruh langit. Terlihat bahwa cahaya biru menyebar. Roh pedang biru yang mengerikan meledak di antara para murid Sekte Jihua dan Villa Gunung Tianjian. Ye Chen tidak memiliki tangan yang lembut, dan seluruh tubuhnya penuh dengan roh pedang. Belatinya bergerak cepat di antara kerumunan dan menuai nyawa orang-orang ini tanpa ragu-ragu. Pedang biru musim gugur yang dingin dan pedang pendek prajurit patah milik Ye Chen memancarkan cahaya dingin di antara murid-murid Ji Huazong dan Tianjian Villa. Seseorang pasti jatuh setiap saat. Namun dalam sekejap, beberapa murid Ji Huazong dan Tianjian Villa telah musnah, dan tubuh mereka telah jatuh ke dalam genangan darah. Pemandangannya mengerikan. Beberapa murid lainnya tidak berani maju. Mereka terbunuh.
Yu Jianxin dan Jin Wuye melihat mayat-mayat di seluruh tanah, dan wajah mereka pucat. Begitu banyak murid yang mati sekaligus, yang membuat mereka tidak dapat kembali untuk menjelaskan. Intinya adalah begitu banyak orang telah meninggal tanpa manfaat apapun. Ye Chen memegang prajurit yang patah di tangannya. Ujung pedang prajurit yang patah itu masih meneteskan darah. Tubuh pedang itu diwarnai merah dengan darah, yang memberi orang perasaan membunuh yang aneh. Jin Wuye, Yu Jianxin, apakah kalian ingin melanjutkan? Aku bisa bersamamu kapan saja. Ye Chen tertawa dingin. Pedang biru itu masih dingin, tetapi tidak ada kecenderungan untuk terus berbicara. Jin Wuye dan Yu Jianxin terlihat sangat jelek. Mereka benar-benar kehilangan banyak hal kali ini. Awalnya, mereka ingin menekan Leng Qiuhan dengan bantuan dua dewa sejati dari gerbang Tianshu. Namun, mereka tidak memikirkannya. Akibatnya, mereka tidak melihatnya. Ye Chen melihat ekspresi jelek Jin Wuye dan Yu Jianxin, dan tahu bahwa mereka tidak punya ide untuk terus bertarung. Jadi dia berkata, masalah hari ini dapat diselesaikan dengan ini, dan aku dapat berpikir bahwa kamu membunuh kakak seperguruanku tidak terjadi. Ketika sampai pada kematian kedua murid gerbang Tianshu, Jin Wuye dan Yu Jian memberi salam kepada Ye Chen sebanyak 18 kali. Ini jelas kamu yang terbunuh, tetapi fitnah yang begitu terang-terangan terhadap tubuh kita, benar-benar membuka mata untuk berbohong, wajahnya tidak merah. Namun, mereka tidak dapat membantah, ini adalah yang paling menindas. Apa yang kamu inginkan? Jin tidak punya jalan pintas. Jika Ye Chen mengatakan hal seperti itu menunjukkan bahwa Ye Chen pasti menginginkan beberapa keuntungan. Karena kita bisa bernegosiasi, kita bisa membicarakannya terlebih dahulu. Jika bisa, kita mungkin harus menyelesaikannya dengan paksa. Tidak apa-apa, hanya saja aku sedikit kekurangan uang akhir-akhir ini. Kurasa kedua saudara itu pasti akan memberi dengan murah hati. Ye Chen menatap Jin Wuye dan Yu Jianxin dengan senyum hangat di wajahnya, seolah-olah ini dianggap biasa saja. Yu Jianxin dan Jin Wuye saling memandang. Permintaan Ye Chen tidak terlalu banyak, tetapi kita harus melihat apakah Ye Chen akan membuka mulutnya. Berapa yang kamu inginkan? Hati Yu Jian sangat baik. Tidak banyak, akan lebih baik jika tidak ada yang memberiku puluhan ribu batu peri. Lebih baik aku bicara, kata Ye Chen sambil tersenyum. Puluhan ribu batu peri, kenapa kau tidak mengambilnya? Jin Wuye tiba-tiba tidak memiliki jalan napas yang baik. Ye Chen mengangkat bahu dan berkata, jika kamu tidak mengambil inisiatif untuk mengeluarkannya, maka tidak ada bedanya antara aku dan yang merampasnya. Puluhan ribu batu peri bukanlah jumlah yang sedikit. Bahkan kami tidak dapat mengeluarkannya. Kamu terlalu bernafsu makan, kami hanya dapat memberikan 1000 batu peri. Hati Yu Jian tenggelam menjadi 1000. Ye Chen melengkungkan bibirnya dan berkata, 1000 batu abadi. Apakah kamu mengirim pengemis? Tanda tanya, puluhan ribu batu abadi tidak mungkin. Jika kamu menerima 1000 batu abadi, semuanya akan mudah dibicarakan. Jika kamu tidak menerimanya, kamu hanya dapat menyelesaikannya dengan metode lain. Yu Jianxin tidak akan pernah menunjukkan sikap puluhan ribu. Karena Ye Chen tidak tahan dengan senyum dingin, beberapa solusinya adalah tersenyum. Kamu tidak perlu sombong, kamu memiliki kemampuan untuk bersaing denganku. Dia berkata dengan dingin, bersaing denganmu, bagaimana jika aku menang? Ye Chen meremehkan jalannya. Jin Nowild mencibir, tunggu sampai kamu menang. Mari kita bicarakan tentang Jin Wuye. Tampaknya kekuatan abadi telah mencapai puncak dari 9 tingkat keabadian sejati. Bahkan jika musim gugur dingin, tidak mudah untuk mengalahkan Jin Wuye tanpa pedang biru. Ketika Leng Qiuhan melihat situasi ini, dia takut Ye Chen akan menderita kerugian, jadi dia ingin mencegat Jin Wuye. Namun, Ye Chen berkata, Saudara Leng, karena ini adalah perang antara aku dan Jin Wuye, Saudara Leng tidak perlu bertarung. Aku cukup baik untuk menghadapinya. Leng Qiuhan menatap Ye Chen. Ye Chen tampak percaya diri, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Ye Chen menatap Jin Wuye yang menyerang, ekspresinya menjadi serius, dan kekuatan abadinya juga meraung. Pada saat yang sama, hukum kaisar dimainkan sepenuhnya, dan kata-kata pertempuran yang sebenarnya dipraktikkan, dan semangat juang yang kuat melonjak. Menghadapi Jin Wuye yang kuat, Ye Chen tahu dengan sangat jelas di dalam hatinya bahwa dia tidak bisa bertarung untuk waktu yang lama. Dia harus memanfaatkan kesempatan untuk bertarung dengan sekuat tenaga dan menjatuhkan Jin Wuye dengan satu pukulan. Jika tidak, dia pasti akan kalah. Dan kesempatan ini adalah serangan pertama. Hanya pada serangan pertama, kita dapat memiliki kesempatan untuk menggunakan cara yang belum diketahui Jin, dan hanya pada serangan pertama kita dapat menggunakan cara yang tidak dapat digunakan secara terbuka dan jujur. Hanya dengan cara ini penyusupan dapat menang. Jin Wuye cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Dia percaya bahwa selama dia bertahan dengan benar dan mengerahkan seluruh kemampuannya, dia dapat mengalahkan Ye Chen pukulan pertama. Mata Ye Chen tertunduk dan seluruh tubuhnya berkilauan dengan emas. Pada saat yang sama, kekuatan abadi di telapak tangannya mengembun dan berubah menjadi cahaya yang menyilaukan. Pada saat ini, hampir semua kekuatan terkumpul bersama, satu pukulan akan menentukan hasilnya. Jin Wuye juga tampaknya melihat tujuan Ye Chen, dan seringai menghina muncul dari sudut mulutnya, bahkan jika kamu mengerahkan seluruh kekuatanmu, kamu pasti akan gagal.
Ye Chen tidak menjawab, tubuhnya berubah menjadi bayangan, dan mengambil inisiatif untuk bertemu. Jin Wuye mengepalkan tinjunya dengan cahaya yang sama menyilaukan, sebuah pukulan untuk membunuh, kekuatan yang kuat melonjak, menuju Ye Chen, mengaduk lapisan riak yang mengerikan. Ye Chen meraung, dan tinjunya bertabrakan dengan Jin Wuye, dan tinjunya yang mendominasi juga meledak dengan teror. Kedua kekuatan itu saling bertabrakan, dan cahayanya begitu menyilaukan sehingga semua orang yang hadir tidak dapat melihatnya secara langsung dalam sekejap. Pada saat ini, tinju Ye Chen memiliki dua jimat lagi. Sebuah kekuatan yang kuat tiba-tiba keluar dan memberikan berkah pada tinju Ye Chen, yang sangat meningkatkan kekuatan tinju Ye Chen. Jin Wuye merasakan kekuatan Ye Chen yang mengerikan, wajahnya berubah drastis, dan tubuhnya benar-benar ditarik mundur oleh Ye Chen Zhen. Ye Chen langsung berubah dari dua Fansen tiba-tiba muncul di sisi Jin Wuye, menuju Jin Wuye yang meledak di masa lalu. Wajah Jin Wuye berubah lagi. Kecepatan Ye Chen jauh melampaui harapannya. Pada saat ini, dia ingin menghindari serangan dua sub tubuh, yang tidak semudah itu. Selain itu, tubuh asli Ye Chen terbunuh pada saat yang sama. Pedang jiwa pecah di jantung alisnya. Pada saat ini, prajurit yang hancur juga membunuh dengan tenang. Ada simbol sihir yang berkedip di pedangnya. Ye Chen hampir menyelesaikan semua serangan antara lampu listrik dan batu api, dan Jin Wuye berada di bawah tekanan besar. Menghadapi serangan Ye Chen yang tak tertembus, dia segera meraung, dan Xianli bergegas keluar, berharap untuk mengandalkan keuntungan dari wilayahnya sendiri untuk menahan serangan Ye Chen. Dua tubuh yang terpisah bertabrakan dengan Jin Wuye, dan Jin Wuye menahan satu dengan satu pukulan. Kekuatannya mencapai ekstrim dan menghancurkan dua tubuh yang terpisah. Tetapi pada saat yang sama, ketika pedang jiwa menyerang, Jin Wuye merasakan krisis yang dingin. Tubuhnya ingin menghindar, tetapi prajurit yang patah berubah menjadi cahaya dingin saat ini, yang tak tertahankan. Jin Wuye hanya bisa dipaksa untuk menahan serangan prajurit yang patah. Dia menjalankan kekuatan abadi di tinjunya dan meledakkan tinjunya untuk bertabrakan dengan prajurit yang patah. Namun, hasilnya tidak seperti yang dia harapkan untuk melawan prajurit yang patah. Dengan berkah jimat, kekuatan prajurit yang patah meningkat pesat, yang secara langsung menembus kekuatan abadi Jin Wuye dan menembus tinjunya. Tubuh Jin Wuye berkedip, prajurit yang patah hampir dari ujung hidungnya, sangat berbahaya. Namun, saat Jin Wuye mengangkat kepalanya, pori-porinya tiba-tiba terbuka, dan pedang jiwa menusuk alisnya tanpa ada penyimpangan. Matanya tiba-tiba membeku saat ini. Ye Chen, yang telah siap untuk pergi, menjalankan hukum waktu dan ruang. Dia datang ke Jin Wuye dalam sekejap. Dia meniup tinjunya, dan tubuhnya terbang keluar dan menghantam dinding istana. Puff! Jin Wuye memuntahkan seteguk darah, dadanya hampir ambruk. Ada beberapa retakan, seluruh orang itu sadar, tetapi juga wajahnya pucat, benar-benar kehilangan efektivitas tempur. Semua orang di tempat kejadian hampir tidak dapat mempercayai semua ini. Di awal pertempuran, Jin Wuye ditekan, dan serangan Ye Chen yang tak ada habisnya membuat Jin Wuye hanya memiliki kekuatan untuk menghindar dan tidak dapat melawan. Terlebih lagi, serangan Ye Chen semuanya adalah ring demi ring, yang membuat Jin Wuye bahkan menghindari satu serangan, kemudian serangan kedua datang setelah yang lain, tanpa celah, yang tidak mungkin untuk dipertahankan. Bagaimana mungkin, Jin Wuye tidak percaya bahwa dia dikalahkan dengan begitu cepat dan telak. Ye Chen melangkah maju ke arah Jin Wuye selangkah demi selangkah, dengan senyum kemenangan di wajahnya. Sekarang aku menang, apakah kamu masih punya hal lain untuk dikatakan? Kamu curang, kata Jin Wuye. Ye Chen tertawa terbahak-bahak dan berkata, benar-benar kekanak-kanakan. Haruskah aku memberitahumu bagaimana aku akan menghadapimu saat aku bertarung? Sayang sekali kamu masih seorang saudara senior dari Ji Huazong. Kamu juga seorang tokoh di rumah besar Tianan. Kamu harus mengatakan ucapan yang lucu dan murah hati seperti itu. Jin Wuye berkata dengan nada merah, mengepalkan tinjunya, menggertakkan giginya, aku kalah, apa yang kamu inginkan? Bukankah aku sudah mengatakan itu? Aku sedikit kekurangan uang, aku butuh batu peri. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Aku tidak punya puluhan ribu batu peri. Jalan Jin Wuye. Ye Chen berkata, siapa bilang aku ingin puluhan ribu? Aku bilang 100.000 batu peri. 100.000, wajah Jin Wuye berubah drastis, dan berkata, bukankah tadi harganya puluhan ribu? Kamu juga tahu kalau tadi harganya naik. Ye Chen tersenyum mengejek ke arah Jin Wuye. Mendengar perkataan Ye Chen, bukan hanya Jin Wuye, tetapi juga hati pedang kekaisaran di satu sisi juga berkedut beberapa kali, tiba-tiba naik menjadi 100.000. 100.000 batu abadi bukanlah jumlah uang yang kecil. Akan sangat menyakitkan bagi sebuah klan untuk mengeluarkan begitu banyak batu abadi. 100.000 terlalu banyak, lebih baik kau bunuh aku. Jin Wuye menggertakkan giginya untuk berkata, Jin Wuye hanyalah murid pertama dari Sekte Jihua. Tidak seperti Yu Jianxin, dia adalah tuan muda villa dan putra dari pemimpin villa pegunungan Tianjian. Jika Yu Jianxin diculik, Yu Jiutian pasti akan menyerahkan 100.000 batu abadi. Tapi siapa dia? Jin Wuye.
Itu hanya masalah bakat. Jika Sekte Jiuhua ingin menghabiskan 100.000 yuan untuk menyelesaikan masalah ini, Sekte Jiuhua pasti mencoba mempertimbangkan hubungan kepentingan di antara mereka, apakah itu sepadan atau tidak. Ye Chen melihat bahwa Jin Wuye tidak takut air mendidih, dan berkata sambil tersenyum, membunuhmu. Itu akan mengotori tanganku. Apakah kamu takut bahwa Ji Huazong tidak akan mengeluarkan 100.000 batu abadi untuk menyelesaikan masalah ini? Jangan khawatir, Sekte Jihua pasti akan kembali, dan aku akan memutuskan 100.000 batu abadi. Jin Wuye melihat ekspresi percaya diri Ye Chen. Dia benar-benar penasaran, mengapa Ye Chen begitu percaya diri. Jadi dia yakin bahwa Ji Huazong akan mengeluarkan 100.000 batu abadi, tetapi dia sama sekali tidak yakin. Ye Chen tidak memperhatikan Jin Wuye lagi. Sebaliknya, dia melihat Yu Jianxin dan menunjukkan senyum. Namun, senyum ini bukan senyum ramah untuk Yu Jianxin. Ada apa? Apakah kamu meminta ayahmu untuk mengirimiku batu itu, atau apakah aku memukulmu terlebih dahulu dan kemudian mengirimiku batu itu? Ye Chen berkata sambil tersenyum. Wajah Yu Jianxin tiba-tiba menjadi jelek. Ye Chen tidak menganggapnya serius. Dia juga pemimpin villa muda dari villa pegunungan Tianjian. Tingkat ke-9 Zhenxian adalah kekuatan tertinggi, tetapi dia dipandang rendah oleh tingkat ke-7 abadi sejati. Itu benar-benar tidak tahu malu. Yu Jianxin menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, Ye Chen, jangan berpuas diri. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku jika kamu mengalahkan Jin Wuye? Konon ilmu pedangmu di villa Tianjian adalah salah satu yang terbaik di rumah besar Tianan. Aku ingin mempelajarinya. Karena kamu ingin dikalahkan, aku tidak keberatan membuat beberapa lubang di tubuhmu terlebih dahulu. Wajah Ye Chen santai, seolah-olah berurusan dengan Yu Jianxin hanyalah sepotong kue. Lihatlah pedang itu, katanya dengan dingin. Saat dia mengatakan ini, hati Yu Jian penuh dengan ki pedang, dan semua jenis kekuatan abadi berubah menjadi ki pedang. Dia meraung ke arah Ye Chen dan keluar ke seluruh dunia. Ye Chen mencibir, itu benar-benar murah. Setelah itu, Ye Chen juga dipenuhi dengan roh pedang, dan seluruh orang itu dipenuhi dengan ujung yang tajam, seperti pedang yang tajam. Kemudian seluruh orang itu dengan cepat bertemu dengannya dan keluar dengan momentum angin dan awan yang pecah. Hati Yu Jian terkejut. Dia tidak menyangka Ye Chen mahir dalam kendo, yang tidak terduga baginya. Namun, Yu Jianxin penuh dengan kepercayaan diri. Meskipun Ye Chen mahir dalam kendo, dia 2 tingkat lebih rendah darinya di alam. Selain itu, persepsinya tentang kendo tidak akan pernah lebih tinggi darinya. Ini adalah kepercayaan dirinya yang tak tertandingi. Oleh karena itu, dia dengan percaya diri dan berani bertarung dengan Ye Chen. Seluruh tubuh Ye Chen berkilauan dengan emas, dan kata-kata pertarungannya ditampilkan. Semangat bertarungnya membumbung tinggi ke langit. Para prajurit yang hancur dikorbankan oleh Ye Chen, dan mereka penuh dengan cahaya. Roh pedang itu seperti tsunami. Pedang Yu Jianxin telah dihancurkan oleh dinginnya musim gugur. Sekarang dia hanya bisa mengandalkan ilmu pedangnya sendiri untuk mengumpulkan roh pedang untuk melawan Ye Chen. Kedua pria itu saling bertabrakan dalam sekejap, dan kedua pedang itu saling menghantam. Dalam serangan ini, ilmu pedang Ye Chen jelas lebih kuat dari Yu Jianxin, tetapi ranah keseluruhannya masih sedikit lebih buruk. Oleh karena itu, dibandingkan dengan Yu Jianxin memiliki sedikit keunggulan. Senyum pemenang muncul di sudut hati Yu Jian. Mata Ye Chen tajam dan dia meraung. Napasnya tiba-tiba naik, kekuatan abadi yang kuat meledak keluar dari tubuhnya. Para prajurit yang hancur terbungkus oleh kekuatan abadi, dan kekuatan mereka meningkat tajam, yang secara langsung menembus pertahanan ki pedang Yu Jianxin. Wajah Yu Jianxin berubah drastis. Tanpa diduga, kekuatan abadi Ye Chen akan tiba-tiba meningkat. Melihat para prajurit yang hancur menyerang, Yu Jianxin hanya bisa mundur dan menghindar. Pada saat ini, seluruh tubuhnya berantakan. Pada saat ini, roh pedang Ye Chen menyapu langit, dan akhirnya berkumpul bersama dan berubah menjadi ki pedang yang besar. Para prajurit yang patah memainkan peran utama dalam roh pedang. Menghadapi pedang kuat Ye Chen dengan panik, wajah Yu Jian menjadi turun, dan matanya penuh dengan roh pedang, dan rambutnya tegak. Setiap rambut seperti roh pedang, dan seluruh tubuhnya penuh dengan roh yang tajam. Kemudian, tubuh Yu Jianxin bergegas menuju Ye Chen, dan seluruh tubuhnya diselimuti oleh pedang ki. Mengambil tubuhnya sebagai pusat, dia berubah menjadi pedang besar, yang bertabrakan dengan roh pedang Ye Chen. Ledakan, dengan suara keras, tubuh Ye Chen mundur. Roh pedang hati Yu Jian dan Ye Chen keduanya hancur. Namun, pada saat ini, para prajurit yang patah menembus semua penghalang dan menusuk hati Yu Jian. Puff, wajah Yu Jian berubah drastis, dan tidak ada kemungkinan untuk menghindar. Dada kanannya tertusuk oleh para prajurit yang patah, dan ada 2 lubang di satu pedang. Darah segera mewarnai jubahnya menjadi merah. Semua orang di villa Tianjian tercengang. Yu Jianxin adalah salah satu yang terbaik di antara para pemuda di rumah besar Tianan. Namun, dia dikalahkan oleh orang yang tidak dikenal. Leng Qiuhan melihat Ye Chen memiliki metode yang tak terbatas ini, sama sekali tidak dapat memahami Ye Chen. Meskipun alamnya hanya 7 tingkat keabadian sejati, tetapi metode seperti itu terlalu mengerikan, bahkan jika itu adalah makhluk surgawi, tidak dapat memperoleh begitu banyak metode, bukan?
Sepertinya ilmu pedang tuan muda seperti ini. Ye Chen mencibir. Hati Yu Jian menutupi dadanya. Wajahnya tampak pucat, matanya penuh dengan kengerian dan keengganan. Siapa kamu? Mengapa Kendo begitu bagus? Yu Jianxin sama sekali tidak percaya bahwa Ye Chen adalah orang yang tidak dikenal. Bahkan jika dia tidak terkenal, maka guru Ye Chen pasti orang yang hebat. Ye Chen berkata sambil tersenyum tipis, aku hanyalah murid kecil dari gerbang Tiansu. Wajah Yu Jianxin bahkan lebih jelek, dan wajahnya menjadi sedikit tertekan dan frustrasi. Sebagai tuan muda dari Villa Pegunungan Tianjian, dia berbakat dalam ilmu pedang, tetapi dia dikalahkan oleh orang kecil. Ye Chen melihat ekspresi Yu Jianxin yang menyakitkan dan tertekan dan berkata, kirim seseorang untuk memberitahu Villa Tianjian untuk mengambil batu abadi. Aku tidak ingin menunggu terlalu lama. Ye Chen selesai, dan menatap Jin Wuye, artinya juga sangat jelas. Jin Wuye dan Yu Jianxin sama-sama tidak berdaya. Akhirnya, mereka mengirim seorang murid untuk meninggalkan reruntuhan medan perang di sini dan kembali untuk melapor. Untuk saat ini, kita akan dianiaya terlebih dahulu. Ye Chen tersenyum puas, dan kemudian mengikat hati Jin Wuye dan Yu Jian, dan kemudian menyegel Xianli, membuat mereka ingin melarikan diri tetapi juga tidak bisa melarikan diri. Saudara Leng, mari kita tunggu batu abadi 200.000 di sini perlahan-lahan. Sekarang kita bisa menghasilkan banyak uang. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Leng Qiu berkata dengan dingin, kamu tunggu di sini pelan-pelan, 200.000 batu abadi itu tidak ada hubungannya denganku. Ye Chen mengerti bahwa Leng Qiuhan tidak ingin Gunung Qingcheng jatuh bersama Ji Huazong dan Villa Tianjian, jadi dia tidak bisa mengambil salah satu dari 200.000 batu abadi itu. Karena kamu tidak ingin melakukannya seperti ini, aku akan mengambil semuanya. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Leng Qiu berkata dengan dingin, sudah cukup, jangan membesar-besarkan masalah, atau tidak akan berakhir dengan baik. Ye Chen mengangguk dan berkata, saudara Leng, jangan khawatir. Aku punya kebijaksanaan. Leng Qiu mendengar ucapan itu, juga tidak tinggal lama, meninggalkan istana. Ye Chen melihat sekeliling pada murid-murid dari Villa Tianjian dan Sekte Jihua dan berkata, apakah kalian di sini bersamaku? Itu tidak hemat biaya. Kalian dapat yakin bahwa aku tidak akan membunuh mereka. Bahkan jika aku membunuh mereka, itu tidak ada hubungannya denganmu. Ah, sebaiknya kalian pergi mencari harta karun, atau kita akan kehilangan banyak jika kita menunda. Murid-murid dari Sekte Jihua dan Villa Gunung Tianjian saling memandang. Sejujurnya, mereka tidak ingin menghabiskannya di sini, tetapi mari kita pergi. Itu tidak terlihat bagus lagi. Bagaimana Jin Wuye dan Yu Jianxin dapat menyelesaikan akun setelah musim gugur? Namun, terlalu banyak waktu dan penundaan untuk tidak tinggal di sini. Di bawah keseimbangan kiri dan kanan, beberapa orang masih memutuskan untuk pergi. Seperti kata pepatah, surga membunuh iblis untuk dirinya sendiri. Murid-murid lainnya tergerak ketika mereka melihat seseorang telah pergi. Beberapa pergi satu demi satu. Akhirnya, Ye Chen, Jin Wuye dan Yu Jianxin ditinggalkan di istana. Ye Chen berkata sambil tersenyum, di dunia ini, orang-orang egois. Mereka memilih untuk pergi, yang membuktikan bahwa kalian berdua terlalu tidak populer. Wajah Yu Jianxin dan Jin Wuye menjadi sangat muram. Mereka tidak menyangka bahwa orang-orang itu begitu tidak tahu terima kasih sehingga mereka mengabaikan hidup dan mati mereka. Lebih baik kalian khawatir tentang diri kalian sendiri. Yin He, saudara seperguruan dari gerbang Tiansu, tidak akan pernah membiarkan kalian pergi. Sekarang dia mencari kalian di mana-mana. Kalian pasti akan mati pada saat itu. Jin Wuyo berkata dengan dingin. Ye Chen berkata sambil tersenyum, ini tidak akan mengganggu kalian. Sebelum batu peri dibawa, kalian akan dianiaya terlebih dahulu. Ye Chen melambaikan tangannya yang besar dan menerima hati pedang kekaisaran dan Jin Wuye di dalam tas surga dan bumi milik dewa. Kemudian, Ye Chen siap meninggalkan istana. Namun, pada saat ini, bumi bergetar. Ruang angkasa tampak bergetar, dan ada suara gemuruh yang bergema di seluruh reruntuhan medan perang. Apa yang terjadi? Ye Chen terkejut dan bingung. Di seluruh reruntuhan medan perang, semua orang mendengar gerakan dan merasakan guncangan tanah. Mereka semua terkejut. Beberapa orang bersemangat dan berpikir bahwa pasti ada harta karun. Di suatu tempat di lokasi medan perang, di sebuah ngarai, debu naik kemana-mana dan memenuhi ngarai, sehingga mustahil untuk melihat situasi di bawah ngarai. Di atas ngarai, berdiri seorang pria dengan mata merah. Tangan pria itu penuh dengan kekuatan, yang memengaruhi gerakan dan keheningan di ngarai. Pria dengan mata merah itu adalah pria yang dibangkitkan di Menara Raja di kota selatan. Di ngarai, debu naik kemana-mana dan bergetar terus-menerus. Gunung-gunung di kedua sisi ngarai berguncang dan runtuh. Batu-batu besar jatuh dan jatuh ke dalam debu, membuat suara keras. Pria dengan mata merah menatap ngarai. Tidak ada emosi di matanya, juga tidak ada jejak warna manusia. Tampaknya seperti mayat berjalan. Getaran hebat ngarai telah menarik perhatian semua orang di reruntuhan medan perang. Semua orang mencari sumber getaran. Jika guncangan sebesar itu dapat disebabkan, sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Pada saat ini, beberapa orang yang lebih dekat ke ngarai melihat debu keluar dari ngarai. Mereka semua terkejut, dan mereka semua mendekat untuk mengamati situasi.
Sesaat kemudian, sebuah istana besar muncul di debu ngarai, dan begitu istana keluar, seluruh ngarai runtuh. Setelah munculnya istana kuno, getaran berhenti, dan debu berangsur-angsur tenang, memperlihatkan penampilan seluruh istana kuno. Setelah melihat penampakan istana kuno itu, mata lelaki merah darah itu sedikit berubah menjadi gelombang. Tubuhnya berkelebat, dan dia menghilang ke dalam istana. Istana yang sangat besar. Istana ini telah terkubur selama bertahun-tahun. Pasti ada beberapa harta karun di dalamnya. Apakah istana ini dibuat oleh lelaki tadi? Bagaimana menurutmu dia sepertinya tidak berada di era yang sama dengan kita? Baiklah, mari kita masuk dan berburu harta karun. Kita akan menghasilkan banyak uang kali ini. Banyak biksu yang bersemangat dan bergegas ke istana satu persatu. Setelah memasuki istana, lelaki bermata merah itu tiba di sebuah ruang batu besar di istana, di mana terdapat banyak harta karun langka. Namun, lelaki itu tidak tertarik pada apapun di dalamnya. Dia berjalan ke arah pedang biru panjang yang berdiri di dinding, dan matanya memancarkan pandangan yang telah lama hilang. Teman lama, lama tidak bertemu. Mulut lelaki itu mengeluarkan suara serak, ada yang bersemangat, tetapi juga ada yang gemetar. Pedang biru itu bergetar dan mekar dengan jejak cahaya biru. Lelaki bermata merah darah itu bergegas keluar dari dinding sambil tertawa. Pedang biru itu melesat keluar dari dinding. Begitu lelaki itu menggenggam pedang itu, cahaya biru pedang itu semakin menyilaukan. Cahaya di mata lelaki itu berkelebat, menutupi bukan hanya suasana hati yang bergejolak di hatinya, tetapi juga hari-hari ketika ia memegang pedang dan bertarung melawan para pahlawan dalam benaknya saat itu. Kenangan yang segar, darah yang membara. Cahaya pedang biru itu berangsur-angsur menghilang. Lelaki itu memanggul pedang di punggungnya dan berbalik untuk meninggalkan bilik batu itu. Setelah meninggalkan bilik batu itu, ia melihat biarawan yang menerobos masuk ke istana. Matanya berkilat dingin. Sebelum pedang itu keluar dari sarungnya, sebilah pedang meraung dan langsung menebas ke arah pendeta itu. Wajah biksu muda itu berubah drastis. Ia ingin menghindar, tetapi ia mendapati bahwa ia tidak dapat menghindar secara langsung. Pedang itu terlalu cepat dan menakutkan. Biksu muda itu tidak dapat bergerak sama sekali. Ia tidak dapat melakukan apapun saat melihat pedang itu datang. Puff! Pedang itu membelah biksu muda itu menjadi dua, meneteskan darah. Kemudian, tubuh pria merah darah itu berkelebat, dan kemudian disertai dengan beberapa teriakan, para biksu muda yang menerobos masuk ke istana semuanya musnah. Pria bermata merah itu berjalan keluar dari istana, berbalik dan melambaikan tangan. Sebuah kekuatan yang kuat menutupi seluruh istana dan membentuk pertahanan. Kemudian pria itu menghilang. Setelah beberapa saat, menurut getaran sebelumnya, seseorang menemukan istana dan berencana untuk masuk. Namun, itu 2 atau 3 kaki jauhnya dari istana, yang langsung diguncang oleh kekuatan yang kuat, dan tubuhnya hampir meledak. Puff! Biksu itu memuntahkan seteguk besar darah. Baru kali ini, tubuhnya kehilangan kekuatan tempurnya dan beruntung bisa selamat. Setelah itu, beberapa orang datang ke sini satu demi satu. Setelah melihat istana kuno, mereka semua ingin masuk, tetapi selama mereka dekat dengan istana, mereka akan diserang. Beberapa orang tersapu dan yang lainnya terluka parah. Setelah melihat situasi seperti itu, orang-orang yang datang dari belakang tidak berani menyerbu masuk secara acak. Ini bukan untuk bersenang-senang. Semakin banyak orang berkumpul di sini, dan bahkan Yin He pun tertarik. Banyak murid gerbang Tiansu berdiri di belakangnya dan mengikutinya. Apakah kamu pernah melihat Ye Chen? Ketika Yin He melihat murid-murid Tiansu ini, dia bertanya dengan ringan. Semua murid menggelengkan kepala, dan Yin He menggertakkan giginya dan berkata, apakah dia akan menghilang begitu saja? Banyak dari kalian tidak dapat menemukannya. Untuk apa kalian makan? Kakak seperguruan, saya pikir Ye Chen akan mengantarkannya ke pintu sendiri. Seorang murid berkata dengan percaya diri. Ke pintu, Yin He mengerutkan kening. Itu benar, dengan begitu banyak kebisingan dan begitu banyak orang datang ke sini, Ye Chen pasti akan datang juga. Murid itu berkata sambil tersenyum. Yin He juga mengangguk, menunjukkan senyum, berkata, kamu benar, dia akan mengambil inisiatif untuk mengantarkannya ke pintu. Yin He menatap banyak murid Tiansu dan berkata, apa yang masih kalian lakukan di sini? Pergi berkeliling dan tatap aku. Begitu kalian menemukan bayangan Ye Chen, kalian akan segera memberitahuku bahwa aku memiliki hadiah besar. Ya, banyak murid segera menyebar dan membentuk lingkaran di sekitar mereka. Selama Ye Chen memasuki jangkauan pandangan mereka, mereka tidak bisa lepas dari mata mereka. Yin He menatap istana di depannya. Dia tahu bahwa pasti ada harta karun di dalamnya. Dia ingin masuk dan mencarinya. Namun, begitu banyak orang yang sangat menderita karenanya. Bahkan jika dia adalah makhluk surgawi, dia tidak berani ceroboh. Setelah itu, Yin He menebas pedangnya ke arah istana, dan cahaya pedang itu mengenai pertahanan istana. Pertahanan istana bersinar terang, menghalangi pedang di luar dan menghancurkannya. Yin He menarik napas dalam-dalam. Pertahanan itu terlalu kuat untuk menerobos dan memasuki istana. Kakak senior, Ye Chen ada di sini. Pada saat ini, seorang murid Tiansu datang melapor dengan penuh semangat. Yin He berkata dengan dingin, di mana dia? Kau lihat, pada hari itu, murid-murid Sumen menunjuk ke sebuah sosok yang tidak jauh dari istana.
Yin He menyipitkan matanya. Setelah memastikan bahwa itu adalah Ye Chen, dia mencibir di sudut mulutnya, lalu berkata kepada murid itu, aku akan memberimu hadiah lagi. Terima kasih banyak. Murid itu sangat gembira dan dengan cepat mengucapkan terima kasih. Yin Chen tidak bisa mendekati pintu, dan sekarang dia tidak bisa menyembunyikan dirinya dari pintu. Dia tidak bisa menyembunyikan dirinya dari pintu. Tuan Ye, aku belum mendengar kabar darimu sejak terakhir kali aku melihatmu. Kamu benar-benar membuatku mudah menemukanmu. Yin Heyin yang berkata dengan aneh. Ye Chen berkata sambil tersenyum, sungguh suatu kehormatan besar bagi Ye Chen untuk peduli padaku seperti ini. Sudah waktunya baginya untuk menyipitkan mata pada sesuatu. Apakah itu dingin? Wajah Ye Chen bingung, apa? Sepertinya aku tidak berutang apapun kepada saudara seperguruan. Jangan pura-pura bingung. Terakhir kali kamu memanfaatkan pertarunganku dengan Kirin, kamu mengambil kesempatan untuk mengambil barang-barang di istana bawah tanah. Jangan bilang kamu melupakannya. Yin He berkata dengan wajah muram. Ye Chen sepasang aku memikirkan ekspresi, berkata, awalnya adalah masalah ini, bagaimana aku bisa melupakan masalah ini? Hanya saja sepertinya masalah ini berbeda dari apa yang kamu berutang kepada saudara seperguruan. Implikasi Ye Chen adalah bahwa aku mendapatkan barang-barang di dalamnya. Itu ada hubungannya dengan Yin He. Kemarahan di wajah Yin He menjadi semakin jelas, dan dia berkata dengan dingin, dua hal. Jika aku tidak memegang Kilin, bagaimana mungkin kau punya kesempatan? Aku sudah kehilangan banyak hal di tangan Kilin, tetapi aku tidak mendapatkan keuntungan apapun. Tidakkah kau pikir kau harus menunjukkan sesuatu kepadaku? Ye Chen, dengan raut wajah yang tiba-tiba, berkata, ternyata kakak seperguruan itu bermaksud seperti ini. Aku mendapat beberapa batu abadi di istana bawah tanah, jadi aku akan memberikannya kepadanya. Setelah itu, Ye Chen berhasil lolos dari batu abadi, totalnya 1000, tetapi kualitas ini bukanlah kualitas batu abadi di istana bawah tanah. Itu adalah batu abadi biasa. Setelah Yin He melihatnya, hidungnya hampir bengkok, wajahnya menjadi semakin jelek, dan matanya berbinar dengan rasa ingin membunuh. Apakah kamu menggodaku? Apakah kamu tahu akibatnya? Kekuatan abadi Yin He melonjak, napas yang kuat telah siap untuk dilepaskan, menunggu ledakan. Ye Chen melihat kecenderungan Yin He untuk memulai. Dia bahkan berkata, kakak senior salah paham padaku. Beraninya aku menggodamu. Ketika Yin He mendengar ini, dia tidak marah. Cahaya dingin di matanya bersinar, dan tanpa ragu, dia menebas ke arah Ye Chen. Kecepatan cahaya pedang itu sangat mengerikan, dan begitu tiba-tiba sehingga Yin He berpikir bahwa Ye Chen pasti tidak dapat menghindari serangan ini. Benar saja, tubuh Ye Chen tidak bergerak sama sekali. Dia hanya menebasnya dengan cahaya pedang dan membelahnya menjadi dua secara langsung. Semua orang di tempat kejadian tercengang. Mungkinkah Ye Chen dilenyapkan seperti ini? Namun, segera setelah wajah Yin He berubah, dia menemukan masalahnya dan berkata dengan marah, itu hanya bayangan. Dia terkejut. Kecepatan Ye Chen sangat mengerikan sehingga dia bahkan tidak menyadari bahwa Ye Chen telah menghindar. Kecepatannya terlalu mengerikan. Ketika dia menemukan Ye Chen sudah bergegas ke arah istana. Sudut mulutnya tidak bisa menahan cibiran. Pertahanan istana itu tidak hanya kuat, tetapi juga sangat kuat. Dengan kekuatan Ye Chen, jika tersentuh, dia akan mati. Ye Chen melihat bahwa Yin He tidak mengejarnya, dan mencibir di sudut mulutnya, yang merupakan firasat akan sesuatu. Meskipun seluruh tubuhnya berkedip, pada saat ini, seluruh tubuhnya mengeluarkan kekuatan keabadian, dan prajurit yang hancur itu membunuhnya di depannya. Bang! Prajurit yang hancur itu menusuk pertahanan, dan waktu pertahanan berfluktuasi untuk sementara waktu, dan kemudian prajurit yang hancur itu bangkit kembali. Tidak heran mereka tidak masuk. Ye Chen mengerti dalam sekejap. Sekarang Ye Chen tampaknya tidak punya pilihan yang lebih baik. Karena orang lain tidak bisa masuk, jika dia masuk, dia tidak hanya akan aman untuk saat ini, tetapi juga hartanya sendiri. Ketika Ye Chen memikirkan hal ini, dia bergegas ke istana dengan tegas. Ada seringai mengejek di mulut Yin He. Jika Ye Chen bergegas melewatinya, itu akan menjadi jalan buntu. Bahkan dia tidak dapat menghancurkan sistem pertahanan yang begitu kuat, apalagi Ye Chen. Orang ini benar-benar mencari kematian. Murid Sekte Sutian mencibir dengan jijik. Ini adalah kuda mati sebagai dokter kuda yang hidup. Aku takut untuk berlarian. Haha kali ini, itu akan menjadi jalan buntu untuk melihat bagaimana dia bisa melarikan diri. Banyak murid Sekte Tiansu mencibir dan ingin melihat Ye Chen berubah menjadi kabut darah. Ye Chen tidak perlu menoleh ke belakang untuk mengetahui bahwa Yin He, mereka pasti sedang mencibir dengan puas saat ini, tetapi dia tidak akan membiarkan Yin He dan yang lainnya melihat pemandangan berdarahnya. Ye Chen diam-diam memegang potongan-potongan daftar dewa di tangannya, memegang prajurit yang hancur dan meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, yang sepenuhnya mengaburkan situasi di tangannya dan menutupi semua peluang dalam daftar dewa. Serangkaian pola dewa mengalir pada prajurit yang hancur. Ye Chen menusuk dengan seluruh kekuatannya. Prajurit yang hancur itu meledak dengan kekuatan mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menusuk pertahanan dalam sekejap. Pada saat ini, semua orang sudah bisa membayangkan bahwa Ye Chen akan berubah menjadi kabut darah di bawah serangan balik pertahanan. Senyum di wajah Yin He semakin buruk.
Kematian Ye Chen kali ini adalah hal terbaik baginya. Kalau tidak, jika dia membunuh Ye Chen sendiri, dia harus berpidato. Sekarang semuanya gratis, selama Ye Chen berada di luar kemampuannya dan berakhir dengan kematian yang tragis. Dalam hati Yin He dengan sempoa seperti itu, senyum di wajahnya tiba-tiba menegang, karena dia melihat pemandangan yang luar biasa. Ye Chen benar-benar bergegas ke pertahanan, dan tidak menerima serangan balik apapun. Mengapa mungkin? Yin He telah konyol, mulutnya tidak percaya meludahkan beberapa kata. Orang-orang lainnya juga menatap dengan mata besar, berpikir bahwa mereka salah, satu persatu semua mata konyol. Bagaimana situasinya? Bagaimana mungkin seorang abadi sejati menerobos pertahanan yang menghalangi semua orang? Ini tidak masuk akal. Tidak mungkin. Bagaimana anak ini melakukannya? Begitukah cara Tuhan menjaganya? Mereka yang hadir merasa takut atau iri. Ada orang di sini yang lebih tinggi dari alam Ye Chen. Mereka tidak perlu mengatakan bahwa mereka akan menyerbu. Bahkan jika mereka dapat bertahan dalam pertahanan ini, itu bagus. Memang, dia memiliki sejarah yang panjang. Pasti ada harta karun di tangannya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menembus pertahanan. Tebak Leng Qiyu dengan dingin. Dia juga berkeringat untuk Ye Chen tadi, meskipun hubungannya dengan Ye Chen tidak terlalu baik, dia tidak ingin melihat Ye Chen mati dengan menyedihkan. Taruhannya kali ini sepertinya benar. Anak itu beruntung dan akan menjadi orang sukses di masa depan. Angin bertiup kencang di dalam hatinya. Orang-orang Jiuli tidak dapat memanjat pohon besar Yin He, jadi mereka harus bertaruh pada Ye Chen. Sekarang Ye Chen tumbuh begitu cepat dan sangat beruntung sehingga dia pasti akan melampaui Yin He di masa depan. Ketika dia cocok dengan Ye Chen, pasang surutnya akan meningkat. Semakin dia memikirkannya, semakin bersemangat dia. Matanya penuh dengan cahaya. Sepertinya kita, Tuan Ye, tidak boleh diremehkan. Xiao Han tersenyum penuh arti. Mo Tianzu berkata, pada awalnya, Tuan meminta saya untuk memeriksa asal-usulnya. Seluruh negara bagian Wanxian telah diperiksa, tetapi tidak ada petunjuk. Setelah mendengar ini, Xiao Han terkejut dan berkata, tampaknya asal-usulnya tidak biasa. Kemunculannya pertama kali seharusnya di Gunung Qingcheng, yang diselamatkan oleh orang-orang Gunung Qingcheng. Konon katanya dia terkena sambaran petir saat itu, lalu hilang ingatan. Mo Tianzu berkata, dan tak kuasa menahan gelengan kepala dan tawa, lalu berkata, singkatnya, tak seorang pun bisa tahu asal-usulnya. Kalau dia berasal dari kekuatan besar, dia takut keadaan ini tak bisa dijelaskan. Xiao Han mendengar ucapan itu dan terdiam. Dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Ye Chen berhasil masuk ke dalam pertahanan, menoleh ke arah Yin He, memperlihatkan senyum bangga. Yin He melihat senyum Ye Chen, wajahnya menjadi sangat muram. Sialan, bagaimana mungkin? Yin He hampir mengeluarkan beberapa patah kata dari giginya, yang sungguh di luar dugaannya. Kakak seperguruan, kita tak perlu khawatir. Untung saja dia bisa masuk. Selama dia keluar, kita tidak hanya bisa membunuhnya, tapi juga bisa mengambil kembali semua barang yang dia dapatkan dari istana. Seorang murid gerbang Tiansu berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Yin He dalam suasana hati yang lebih baik. Dia sekali lagi berkata sambil tersenyum, iya, kecuali dia tidak keluar. Kalau tidak, dia tetap tidak bisa lolos dari kematian. Ye Chen menatap Yin He dan kembali mencibir. Dia tahu apa yang Yin He rencanakan, tetapi dia tidak peduli. Karena pertahanan ini dapat melindunginya, dia tidak perlu terburu-buru keluar. Kamu suka menunggu di luar, jadi tunggu saja. Lagi pula aku tidak terburu-buru. Ye Chen berbalik dan berjalan menuju istana dan memasuki istana. Ye Chen segera menemukan beberapa biksu dibunuh oleh seorang pria berdarah dengan mata merah. Alisnya tidak bisa menahan kerutan dan menjadi sangat berhati-hati. Kekuatan jiwanya menyebar dan mulai melihat sekeliling, mencari dengan hati-hati di istana. Istana itu relatif besar, tetapi Ye Chen juga punya cukup waktu untuk mencari dengan lambat. Setelah beberapa saat, Ye Chen menemukan bahwa tidak ada orang yang hidup di istana kecuali beberapa mayat. Hatinya menjadi tenang. Kemudian, Ye Chen datang ke ruangan batu ini, matanya tiba-tiba menjadi cerah. Ini adalah rumah harta karun. Ya Tuhan, ada terlalu banyak harta karun. Ye Chen sangat terkejut sehingga matanya menjadi cerah, seolah-olah dia belum pernah melihat hal yang baik sebelumnya. Ye Chen bersemangat, juga mengingat mayat-mayat itu. Mengapa mayat-mayat itu muncul di sini? Jika seseorang datang ke sini dan pergi hidup-hidup, bagaimana mungkin barang-barang di ruang batu itu tidak diambil? Selain itu, kematian orang-orang itu jelas bukan saling membunuh. Karena tidak ada jejak pertempuran, maka hanya ada satu kemungkinan bahwa mereka akan dibunuh oleh orang lain. Kalau begitu, pembunuh dan pembelanya seharusnya orang yang sama. Siapa pria ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Jika dia tidak datang untuk harta karun itu, untuk apa dia? Ye Chen penuh dengan keraguan. Namun, Ye Chen tidak dapat memahami keraguan ini untuk sementara waktu, jadi dia tidak memikirkannya untuk saat ini, dan mulai memeriksa apa yang baik di ruang batu itu. Di dalam bilik batu ini, terdapat banyak lemari, di dalamnya terdapat beberapa botol, toples, dan kotak kayu, serta beberapa senjata digantung di dinding. Senjata-senjata yang tergantung di dinding terlihat jelas sekilas, termasuk busur dan anak panah, pedang, senjata api, kapak, dan sebagainya.
Semuanya penuh dengan garis, jadi itu bukanlah senjata abadi biasa. Ye Chen membuka kotak kayu di lemari di depan matanya dan melihat ada obat-obatan peri di dalamnya, dan ada peri di setiap kotak kayu. Ye Chen melihat jejak perak pada akarnya, dan level tertinggi telah mencapai perampokan kelima, dan yang terendah adalah perampokan kedua. Aku kaya, aku sangat kaya, aku tidak bisa menahannya. Ada 5 jenis ramuan penjara 5. Mata Ye Chen bersinar terang dan tampak seperti penggemar keuangan. Kemudian Ye Chen mulai memeriksa botol dan toples secara bergantian, yang diisi dengan pil dan cairan. Ada label pada botol-botol itu, seperti Butiandan, Nusendan, Lisendan, Tenglongdan, dan Chisuedan. Setiap botol berisi sedikitnya 5 pil. Ye Chen sangat gembira dan benar-benar meraup banyak uang. Sebagian besar pil ini digunakan untuk meningkatkan efektivitas tempur. Selama Anda meminum 1 pil, Anda dapat meningkatkan efektivitas tempur dalam waktu singkat tanpa efek samping apapun. Selain itu, cairan yang terkandung dalam toples-toples itu bukanlah Ye Chen biasa, tetapi semuanya adalah cairan abadi yang unggul. Kekayaan kekuatan abadi bukanlah apa yang dapat diekstraksi dari batu abadi biasa. Solusi sumber. Ye Chen terkejut melihat 2 kata di atas. Meskipun dia baru saja datang ke negeri dongeng belum lama ini, dia juga memiliki pemahaman tertentu tentang negeri dongeng, terutama dalam aspek kultivasi. Cairan sumber yang disebut ini tidak dimurnikan dari batu abadi, tetapi dipadatkan secara alami. Batu-batu abadi di negeri dongeng semuanya adalah ki abadi yang terkikis oleh cairan sumber, jadi ada berbagai tingkat ki abadi di batu-batu abadi. Namun, cairan sumber tidaklah sama. Cairan sumber adalah cairan abadi yang paling murni. Efek kultivasi dengan cairan sumber lebih baik daripada batu abadi atau cairan abadi yang dimurnikan. Namun, cairan sumber ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditemukan. Melihat seluruh negeri dongeng, berapa banyak orang yang memiliki cairan sumber, apalagi menggunakannya untuk kultivasi, tetapi mereka belum pernah melihatnya. Saya khawatir hanya 7 keluarga abadi dan 6 keluarga abadi yang akan memiliki cairan aktif. Ye Chen melihat benda-benda ini, satu persatu semakin berharga, hatinya semakin gembira, jantungnya akan berdebar kencang. Namun, dia juga menyadari bahwa tidak ada yang menginginkan benda-benda berharga seperti itu. Karena orang-orang yang membunuh beberapa orang di istana telah menyiapkan sistem pertahanan istana, mereka tentu tidak ingin orang lain masuk dan mengambil benda-benda itu. Sepertinya ini bukan tempat untuk tinggal dalam waktu lama. Kita harus mengambil benda-benda ini sesegera mungkin dan kemudian mengungsi. Ye Chen segera menjawab. Berpikir tentang hal itu, Ye Chen segera mengorbankan tas langit dan bumi dewa dan mengumpulkan semua barang di sini. Seluruh ruang batu itu kosong. Bahkan jika tikus itu masuk, dia akan keluar sambil menangis. Setelah Ye Chen mengumpulkan barang-barang ini, dia tidak segera meninggalkan istana karena Yin He masih menunggunya di luar. Jika dia keluar seperti ini, dia mungkin akan dihentikan oleh Yin He. Kita harus menemukan cara untuk menyingkirkan Yin He. Ye Chen menyentuh dagunya dan mulai merencanakan rencana yang sempurna di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, mata Ye Chen menjadi cerah dan sudut mulutnya sedikit terangkat, seolah-olah dia punya ide bagus. Dengan itu, Ye Chen segera memisahkan 2 tubuh yang terpisah, dan kemudian tubuh aslinya memasuki tas langit dan bumi dewa. 2 tubuh yang terpisah membawa tas langit dan bumi roh dan bergegas ke arah yang berbeda.